Hello cuk, terima kasih sudah klik video ini dan kembali lagi bersama saya, Soda, pria indahoy masa kini. Bayangin kalau kamu lagi berhubungan anu-anu dengan penuh gairah sama pacarmu. Terus saking keenakannya cuy, hingga berakhir dengan sebuah rahasia yang mengerikan di basement yang tak pernah dibayangkan siapapun. Jadi pastikan tonton sampai habis dan jangan pernah skip video ini supaya kalian tahu kisah yang penuh hasrat menggelora ini cuy. Oke, langsung saja sekarang kita masuk ke kasusnya. Cekidot. Ada seseorang yang kalau kamu lihat sekilas benar-benar tampak biasa cuy. Biasa cara bicaranya, ekspresinya, apalagi cara jalannya. Tapi justru di balik kata biasa itu tersembunyi sisi gelap yang bukan main cuy. Perkenalkan, namanya Talia Tailyn Scabron. Seorang perempuan asal Green Bay, Wisconsin. Usia pertengahan 20-an. Masih muda sih, masih seharusnya hidup normal, punya masa depan. Tapi hidupnya ini justru penuh masalah, catatan, dan riwayat kriminal cuy. Ia pernah terlibat kasus hukum, pernah ditahan, pernah berurusan dengan kepolisian karena mencoba kabur dan menghalangi proses penegakan hukum. Di sisi lain, ada Seth Shawn Tyrone, 24 tahun. Dan ini penting cuy, si Seth bukan orang asing. Seth adalah kekasihnya Talia itu cuy. Kehidupannya tenang, damai, dan dia termasuk orang yang tidak banyak tingkah. Oke, sekarang kita masuk ke kronologinya. Jadi, pada tanggal 21 Februari 2022, cerita ini benar-benar dimulai cuy. Di sebuah rumah yang tampak tenang, sepasang kekasih menghabiskan waktu bersama. Seth dan Talia, mereka berencana mau enak-enak seharian, mau berhubungan intim sampai 4 kali cuy. Nah, makanya sebelum mereka berhubungan intim, mereka ini sengaja cuy mengonsumsi obat-obatan terlarang sejenis narkoboy yang mempengaruhi pikiran, kesadaran, dan kendali diri. Semakin lama pikiran makin kabur dong, kendali makin tipis, realitas pun bergeser. Dari lantai atas, mereka itu turun ke basement buat berhubungan intim dengan brutal. Supaya gak ada yang dengar suara teriakan Talia saat menikmati pisangnya si Seth ini cuy. Dan keputusan turun ke basement itu menjadi awal dari semuanya kasus ini cuy. Dalam kondisi yang sudah jauh dari stabil, kelakuan mereka berubah arah. Mereka ini langsung melakukan hubungan intim brutal banget sampai hilang akal. Dan berdasarkan kesaksian di pengadilan, ada unsur menekan area leher sebagai bagian dari aktivitas intim itu. Tapi masalahnya ini bukan film dan juga bukan adegan drama Korea. Ini dunia nyata cuy. Kok bisa? Gini awalnya ya. Jadi ketika si Talia ini gairahnya di luar nalar, dia itu mulai kehilangan kontrol. Saking enaknya cuy. Dia sampai mengambil rantai logam dan melilitkannya ke leher saat itu biar tambah jos rasanya cuy. Karena dia suka vibes kuda-kudaan yang ada siksa-siksanya gitu. Tapi lilitannya itu malah terlalu kenceng sampai si Seth itu sempat kesulitan bernapas, batuk berdarah, dan berjuang keras buat tetap hidup. Sampai pada akhirnya benar-benar tak bergerak alias metong cuy. Dan sayangnya ceritanya tidak berhenti di situ. Justru disitulah bagian paling gelapnya dimulai. Menurut laporan penyidik dan dokumen persidangan, setelah si Seth ini sudah tidak bernyawa,
Thalia itu melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap tubuh korban, cuy. Si Thalia ini tetap berhubungan intim dengan mayat itu sampai dia puas, sampai dia merasakan orgasme yang melengkingkan tubuhnya, cuy. Setelah itu, karena takut ketahuan membuat Seth itu metong, ia mengambil pisau dapur bergerigi dan mulai memisah-misahkan bagian tubuh. Dia motong-motong si Seth ini pakai pisau. Dan kelapanya Seth ini diletakkan ke dalam ember, cuy. Gila nggak tuh? Bagian lain dimasukkan ke dalam kotak dan kantong plastik. Lalu darah dibersihkan lewat saluran air kecil di kamar mandi basement. Wah, parah banget Thalia ini, cuy. Bukan asal-asalan, apalagi spontan, tapi terlihat teratur, terencana, dan terlihat sadar. Bahkan sebagian bagian tubuh itu sempat dibawa keluar menggunakan mobil van milik Tania, cuy. Keesokan paginya, tragedi itu terungkap dengan cara yang tak terbayangkan oleh siapapun. Ibu Seth turun ke basecamp rumah dan di sana ia menemukan ember berisi kelapa anaknya sendiri, cuy. Bukan tetangga, apalagi orang asing, tapi anak yang ia lahirkan, ia besarkan, dan ia sayangi. Trauma itu langsung menghantam. Sedih banget sih. Lalu polisi dipanggil, rumah diperiksa, mobil van diperiksa, dan potongan demi potongan itu diperiksa. Lalu kenyataan akhirnya terungkap dan Thalia langsung ditangkap dan didakwa atas 3 hal utama, yaitu pembunuhan tingkat pertama, perusakan terhadap jasad, dan tindakan seksual terhadap jenazah, cuy. Gila nggak tuh si memoknya si cewek itu? Dan di sini penyidik itu menarik satu kesimpulan penting. Ini bukan tindakan orang yang panik sesaat. Ini adalah rangkaian tindakan yang dilakukan dengan waktu, ruang, dan dengan kesempatan. Pihak pembela mencoba menyebut gangguan mental, cuy. Tapi setelah evaluasi profesional dan setelah persidangan yang panjang, hakim itu memutuskan kalau Thalia ini telah secara sadar mengerti dan paham apa yang ia lakukan. Dan ceritanya belum selesai di situ, coy. Selama Thalia di penjara dan sebelum kasusnya ini naik atau masuk ke persidangan, di dalam penjara itu, cuy, si Thalia ini tetap menunjukkan perilaku agresifnya. Jadi, pada Juli 2024, ia menyerang petugas saat perawatan medis menggunakan benda-benda di sekitarnya, cuy, sebagai alat serangannya. Dan pada April 2025, saat sidang tambahan, ia kembali mengamuk. Bahkan sempat melompat ke arah pengacaranya sendiri, cuy. Lalu akhirnya pengacaranya itu mundur dong. Kantor pembela umum menolak melanjutkan banding. Dan banding pun ditarik sendiri oleh Thalia, coy. Dan putusan pun dijatuhkan. Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Hakim menyebut kejahatan ini sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia pada tingkat paling ekstrim. Wow, benar juga ya, cuy. Dan saat diberi kesempatan bicara untuk terakhir kalinya, Thalia hanya menjawab singkat. Tidak ada penyesalan maksudnya, apalagi permintaan maaf. Memang benar-benar psikopat tulen nih si Thalia, cuy. Dan begitulah kasus kita kali ini, cuy. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah.
Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Bye-bye.